luar biasa yaitu Dr. Ida. Selamat malam, Dokter. Ya Ya, malam. izin saya, ya, izin saya perkenalkan Dr. Ida. Beliau adalah dokter dan pakar kesehatan masyarakat yang sudah memiliki pengalaman di sektor klinis, akademis, dan kebijakan publik. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di UI dan Melbourne, serta menempuh program di Lyon, Prancis. Baik, tanpa berlama-lama, kami persilakan dokter untuk menjelaskan materinya. Sebentar, dok. Saya siapkan dulu. Iya, terima Ya, kasih dokter. Salsa. Ya, dok. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Mungkin ada yang baru join, ada juga yang memang sudah sebelum-sebelumnya sudah join ya. Kali ini saya membawakan topik tentang peran mikrobiota usus terhadap gangguan metabolisme. Kenapa diangkat ini? Karena saya setelah beberapa kali melakukan seminar, sepertinya merasa kita agak melupakan nih peran si apa mikrobiota usus terhadap kesehatan kita sehari-hari. Kita selalu fokusnya di penyakit, 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 tapi kita lupa peran penting dari usus terhadap eh, performa kita sehari-hari. Nah, eh, untuk itu maka ini menurut saya cukup penting. Kenapa diangkat pada malam hari ini? Ya, berikutnya outline presentasinya itu saya akan pertama-tama akan menjelaskan, bukan menjelaskan, apa ya, ternyata tuh ya di tubuh kita tuh ada hutan gitu. Hutannya kayak gimana nanti saya akan coba jelaskan lah sedikit-sedikit. Sayur, pasti labu siam nggak dimakan. Nah, lalu berikutnya eh, dari itu kita akan melihat kenapa sehat dan sakitnya kita itu bisa berawal dari usus. Lalu kita akan masuk ke apa ya semacam studi kasus lah ya, dari usus ke jantung, terus pengaruh usus terhadap obesitas, dan terakhir tentunya rekomendasi-rekomendasi agar bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh dengan menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Baik, kita mulai presentasinya di slide berikutnya. Nah, mungkin banyak yang bertanya apa sih mikrobiota usus, terus ada juga lagi mikrobiom gitu kan. Jadi di dalam tubuh kita itu yang saya sebutkan ada hutan itu, kalau lihat di sini ya, healthy gut microorganism. Jadi di dalam usus kita tuh terdapat mikroorganisme sehat, dan itu kalau dilihat secara mikroskopik sangat berwarna-warni gitu. Merah, kuning, hijau dan lain-lainnya lah gitu. Jadi seperti benar-benar seperti perkebunan gitu. Seperti hutan gitu yang benar-benar rindang dan lebat gitu. Itu kalau yang sehat gitu ya. Jadi mikroorganisme ini terdiri dari beragam bakteri, jamur, dan virus yang mereka membentuk sebuah ekologi ataupun sebuah sistem gitu yang kita sebut dengan mikrobiota usus. Jadi mikrobiota usus itu terdiri dari macam-macam ya, dari bakteri, jamur, virus, eh, parasit dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika mereka ini sehat dan berfungsi dengan baik, maka kita biasa sebutnya dengan eubiosis atau seimbang. Biosis itu kan apa, perkumpulan gitu ya. Biosis EU itu rata atau seimbang. Jadi kehidupan yang seimbang di dalam usus gitu. Dan 70% mikroba dalam tubuh manusia itu ditemukan di usus. Selain lainnya ada di kulit, ada di eh, mulut, ada di ginjal dan lain sebagainya. Tapi 70% hidupnya itu di usus. Kenapa nanti akan ada di slide-slide berikutnya. Baik, next. Nah, ini semoga dapat menggambarkan sekali. Jadi yang sebelah kiri itu tubuh kita yang kelihatan kan cuman kulit, daging gitu ya, dan organ-organ lainnya. Tapi sebenarnya di dalam tubuh kita tuh ada invisible microbiome yang di tengah-tengah itu. Jadi banyak sekali satu tubuh. Nah, tubuh daging-daging ini ditambah dengan mikrobiom, maka menjadi tubuh manusia yang lengkap gitu.
Jadi terdapat lebih dari 100 miliar, ada yang bilang berapa triliun juga gitu ya. Kita ambil rata-ratanya aja, 100 miliar mikroorganisme dalam tubuh manusia. Jadi memang tubuh kita tuh terdiri dari kumpulan-kumpulan mikroorganisme gitu. Dan tubuh kita ini justru menjadi menjadi lingkungan yang aman untuk pertumbuhan mikroorganisme tersebut atau kita sebagai inang gitu kan. Nah, mikrobiota setiap orang itu unik. Jadi kita masing-masing beda-beda karena ditentukan oleh masing-masing DNA. Dan mikrobiota ini kita sudah terpapar dari lahiran, dari awal lahiran gitu kan, dari plasenta ibu yang terakhir itu dia kan ngasih makanan terakhir ya, nah itu eh, sudah ada mikroorganisme yang dimasukkan ke usus. Terus juga kalau misalnya lahiran normal dari rongga rongga jalan lahir itu, bayi akan membawa eh, flora-flora atau mikroorganisme-mikroorganisme yang sehat dari tubuh si ibu gitu. Sementara kalau kalau yang lahiran sesar, mikroorganismenya lebih lebih sedikit gitu. Jadi kita memang dari kecil dan sampai usia 2-3 tahun itulah ibaratnya eh, menanam menanam mikroba-mikroba yang baik dalam tubuh manusia itu ketika dari lahir sampai 2-3 tahun. Next, berikutnya. Nah, hanya gambaran aja. Jadi jenis dan persebaran normal flora usus itu dari mulut ya. Nama-namanya ini nama-nama ilmiah, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan lain sebagainya. Tapi memang yang mau ditekankan adalah dari ini semua yang paling banyak itu di kolon. Kolon itu adalah usus besar. Jenisnya banyak sekali, ada bacteroids yang sebelah yang ini ya, yang warna hijau ini itu kan kolon. Ada bacteroids, fusobacterium, clostridium. Jadi jenisnya banyak sekali. Nah, inilah yang disebut tadi 70% mikroba-mikroba itu terdapat di usus besar terutamanya. Kalau di perut itu eh, stomach atau lambung itu ada tapi sangat sedikit dan hanya beberapa jenis saja karena kan tingkat keasamannya sangat tinggi. Jadi memang tidak tidak bisa hidup dengan mudah di lambung. Sementara kalau di usus besar, usus kecil itu mereka agak lebih bisa hidup di situ gitu. Slide berikutnya. Nah, apa sih sebenarnya dok fungsi dari mikrobiota usus ini gitu ya, ini gitu, peran mikrobiota usus? Yang pertama tentunya dia akan membantu untuk eh, penyerapan makanan yang kita makan gitu kan. Dan terutamanya dia akan membantu menyerap serat gitu, karena mereka ini akan timbal balik lah kerjanya antara si mikrobiota dengan serat dan juga zat-zat lainnya gitu. Terus juga dia itu tuh melindungi si usus dari bakteri-bakteri jahat, bakteri-bakteri patogen gitu. Makanya kan dia adalah bakteri baik. Dia kalau jumlahnya banyak dan jumlahnya sehat, jumlahnya bagus, dia bisa melawan si bakteri jahat gitu. Nah, karena usus itu baik, sehat, eh, eh, mikrobanya juga sehat, maka secara tidak langsung dia akan meningkatkan kekebalan tubuh manusia gitu. Terus juga ya dari penyerapan penyerapan lemak, penyerapan penyerapan protein, penyerapan penyerapan energi itu juga dimodulasi atau dibantu dengan si mikrobiom atau mikrobiota usus ini. Termasuk juga vitamin-vitamin itu juga memang dibantu penyerapannya oleh si usus. Dengan catatan oleh si mikroba. Dengan catatan mikrobiomnya itu sehat ya, Bapak Ibu semuanya. Slide berikutnya. Nah, yang gambar sebelah kiri ini adalah kondisi eubiosis atau eubiotik mikrobiota. Jadi mikrobiotanya dalam keadaan seimbang gitu. Itu adalah kalau kita eh, memakan makanan yang juga berwarna-warni. Ini kan digambarkan warna-warni, ada warna merah, ada warna orange, ada warna ungu, hijau, dan lain sebagainya. Jadi biasanya itu kita sebut dengan Mediterranean, Mediterranean diet, atau kalau misal Bapak Ibu pernah memperhatikan eh, jenis-jenis makanan Timur Tengah, tapi yang ke arah-arah Yunani, Turki gitu, itu kan sayur-sayurnya sangat warna-warni ya. Nah itu adalah eh, apa
sangat baik untuk mikrobiota usus kita gitu. Mbak, apa Mbak? Kaget. Nah, belum 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 belum. Back. eh, ya. Nah, sementara yang sebelah kanan, ketika terjadi disbiosis atau terjadi gangguan mikrobiota, ini kan kalau dilihat eh, tipikal warna-warna makanan coklat aja gitu ya. Kalau di sini sebutannya Western diet atau animal based diet, tapi saya juga kadang-kadang berpikir eh, dietnya orang Indonesia juga warnanya coklat semua, ayam goreng, tempe goreng, gorengan, pempek goreng, apalagi martabak, gitu kan? Kita tuh apa eh, jenis-jenis makanan di meja makan kita tuh warnanya satu warna aja kalau nggak warna kuning karena dia kena minyak atau nggak warnanya coklat karena digoreng atau warnanya hitam karena kena kecap gitu kan semur dan lain sebagainya atau warnanya em, apa sih kayak kayak apa santan-santan gitu gitu ya. Kok nggak warna-warni gitu. Nah, jadi interaksi yang baik antara mikroba dalam usus itu dinamakan simbiosis karena kan mereka eh, timbal balik ya simbiosis mutualisme. Tapi kalau tidak seimbang disebut dengan disbiosis. Baik, slide berikutnya. Nah, kita akan mulai nih eh, memahami kenapa kenapa terjadi disbiosis dan apa yang terjadi ketika disbiosis itu terjadi gitu lah. Jadi tengah-tengahnya ini adalah keragaman, kepadatan, dan aktivitas dari bakteri usus. Next, itu dipengaruhi banyak hal gitu ya. Pengaruh eksternal, nextnya lagi. Pengaruh eksternal itu ada pengaruh-pengaruh yang dari luar tubuh gitu ya. Dari pola diet gitu kan. Terus dari probiotiknya sendiri. Probiotik kan itu adalah bakteri dalam usus gitu ya. Terus dari konsumsi antibiotik itu juga bisa membunuh bakteri baik gitu. Kalau digunakan tidak tepat gitu kan. Terus gaya hidup, misalnya begadang, terus stres, em, polusi udara dan lain sebagainya, lingkungan yang tidak sehat, em, apa lalu juga kita lagi sakit, misalnya lagi batuk flu atau kita lagi memang ada penyakit bawaan gitu kan, itu mempengaruhi dan juga obesitas itu mempengaruhi keragaman dan kepadatan dari bakteri di usus kita. Berikutnya, dan ada juga pengaruh internal kita. Kalau pengaruh internal kita ini artinya adalah berikutnya lagi salsa artinya adalah yang tidak bisa kita modifikasi gitu kayak usia memang semakin tua dia akan mempengaruhi metabolisme gitu kan genetik memang mungkin ada turunan genetik yang usus kita atau mikroba kita eh, apa kurang beragam atau dan juga stres psikologis terus mungkin ada struktur anatomikal usus em, yang tidak sempurna gitu kan yang menyebabkan pertumbuhan si mikrobiota usus juga tidak maksimal dan juga mungkin faktor fungsi dari si usus. Nah, ketika ini semua tidak seimbang atau berantakan, jadi misalnya dietnya tidak bagus, probiotiknya sedikit, terus kita konsumsi antibiotik sembarangan, gaya hidupnya tidak teratur, terus kita stres dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi si keragaman si bakteri usus sehingga akhirnya turun ke bawah sehingga akhirnya dia sakit kita jadi sakit gitu. Next berikutnya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, mikrobiota usus ini kan ada banyak 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 macamnya, ada banyak lokasinya letaknya gitu ya. Dan dia juga mempengaruhi ke seluruh tubuh kita. Maka disebut di sini gut and other organ axis. Jadi apa yang terjadi di usus itu akan mempengaruhi ke lain-lainnya gitu. Kan di sini kalau misalnya kita lagi kebelet, kadang-kadang otak kita nggak bisa mikir gitu ya. Atau misalnya kita lagi apa eh, lari gitu buru-buru, jantung kita deg-degan, terus kadang-kadang jadi mules gitu-gitu kan, macam-macam lah. Jadi memang nyambung apa yang terjadi di usus itu bisa nyambung ke seluruh badan gitu. Jadi ketika si usus ini tidak seimbang mikrobanya, terjadi disbiosis, dia mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal itu melalui saraf lah gitu ya, neurotransmitter menandakan bahwa terjadi leaky gut atau ya mungkin kebocoran usus lah gitu. Sehingga akhirnya meningkatkan sitokin. Meningkatkan sitokin ini kan hormon ini ya, stresor menandakan bahwa
sedang eh, sedang apa ya, sedang tidak baik-baik saja lah gitu. Sehingga akhirnya dia terjadi sitokin, badai sitokin, ya tubuh kita akhirnya misalnya gemeteran atau demam, panas tinggi dan lain sebagainya. Dan itu affecting semua organ yang ada tubuh kita. Slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya saya pernah bawakan juga di beberapa seminar sebelumnya. Jadi ini case tadi, jadi dari usus ke penyakit jantung. Jadi di artikel ini eh, menyatakan gitu atau menyatakan sebuah em, temuan lah gitu ya. Produksi trimetilalamin dari bakteri usus akibat diet yang buruk bisa tingkatkan resiko aterosklerosis. Jadi penyumbatan pembuluh darah. Jadi penyumbatan pembuluh darah itu tidak hanya semerta-mata karena kita makan makan lemak yang tinggi terus lemaknya jadi nyangkut di pembuluh darah. Tapi selain itu juga karena ada buangan-buangan lain yaitu buangan akhir trimetilalamin yang akhirnya membantu penumpukan plak di pembuluh darah. Eh, apa step-stepnya ada di slide berikutnya. Salsa boleh next. Nah, jadi kalau kita misalnya sering makan sate ayam, eh, makan gulai kambing gitu kan, eh, atau ya macam-macam lah makan makanan yang kaya akan daging, daging merah. Daging merah itu kan daging sapi gitu ya. Dan juga tinggi lemak. Tinggi lemak itu tadi kalau misalnya gulainya pakai santan yang dipanaskan berkali-kali sehingga dia menjadi lemak tak jenuh yang pekat gitu kan. Nah, itu tuh justru akan mendorong pertumbuhan mikroba pemakan daging. Jadi mikroba pemakan dagingnya banyak gitu. Sementara sementara kita kan butuh mikroba pemakan sayur. Nah, dia akan meningkatkan level L-karnitin dan juga fosfatidilkolin. Ya, ini ya Bapak Ibu, ini reaksi biokimia dalam tubuh kita lah gitu. Yang akhirnya di metabolisme menjadi trimetilalamin. Ini masih di usus. Nah, karena metabolisme ini berjalan terus gitu kan, TMA ini tadi trimetilalamin akhirnya dikirim ke hati karena kan semua semua zat, semua apapun itu pasti akan disaring di hati, Bapak Ibu ya, sebelum dia dibuang ke usus lagi untuk menjadi feses atau dibuang ke ginjal untuk menjadi urin. Jadi semuanya akan disaring di hati. Nah, si TMA ini akan dioksidasi di hati menjadi trimetilalamin N oxide karena dia sudah teroksidasi. Nah, si trimetilalamin N oxide inilah yang akan meningkatkan penumpukan plak pembuluh darah di ya, atau aterosklerosis. Nah, ini sudah terbukti di beberapa eh, kajian atau beberapa penelitian. Gitu. Next. Nah, ini tadi kan saya sebutkan ada di beberapa penelitian. Nah, ini adalah penelitian-penelitiannya gitu. Eh, MAO kalau kadar tinggi itu berkaitan dengan tingkat keparahan penyakit arteri perifer. Arteri perifer itu berarti arteri-arteri yang di ujung, bisa di ujung-ujung eh, kaki, ujung-ujung tangan, dan juga meningkatkan resiko kematian gitu. Terus tingkat plasma TMAO yang tinggi juga terkait dengan peningkatan kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung, stroke, karena kan pembuluh darah jantung juga kalau terjadi penumpukan plak di situ itu yang lebih berbahaya kayak gitu. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah case study yang kedua. Case study yang kedua ini saya mau mengangkat tentang obesitas. Jadi ini data dari Riskesdas ya Bapak Ibu. Ini data di Indonesia. Persentase overweight dan obesitas pada manusia dewasa di atas 18 tahun terus terjadi peningkatan di Indonesia. Data Riskesdas 2007 menunjukkan sekitar 10 sampai 10,05% dari total populasi Indonesia. 2013 14,8%, 2018 21,8%, 2023 23,8%. Dan diprediksi mungkin 2030 bisa mencapai 30%. Nah, berarti kan itu satu di antara tiga orang di Indonesia kegemukan atau obesitas. Gitu. Dan ini erat erat kali kaitannya dengan mikrobiota usus. Slide berikutnya.
Nah, ini em, ilmu ilmu pengetahuan aja ya, Bapak Ibu, kenapa mikrobiota usus itu bisa berkaitan dengan obesitas kayak gitulah. Jadi ya mikrobiota dia memfermentasi karbohidrat kompleks gitu kan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh menjadi short chain fatty acid. Terus jadi dan dia ini adalah apa gambaran ininya lah dari awal karbohidrat kompleks difermentasi terus menjadi asetat, terus dia menekan F1AF, terus aktivasi macam-macam, peningkatan penyimpanan lemak, peningkatan LDL, akhirnya ke tengah-tengah energi energi harvesting berlebih, sehingga terjadi disbiosis. Nah, setelah terjadi disbiosis, ada firmicutase-nya naik dan bakteroides nya menurun sehingga akhirnya meningkatkan risiko obesitas. Jadi yang nomor 4 ini, pada obesitas terjadi ketidakseimbangan mikrobiota, yaitu firmicutes meningkat hingga 20 kali dibandingkan bakteroidetes yang mempercepat ekstraksi energi dan penyimpanan lemak. Ya gitu. Jadi ya um, apa inilah mekanisme bagaimana terjadinya obesitas dikarenakan mikrobiota usus yang tidak baik. Baik, slide berikutnya. Nah, tadi saya angkat kasus jantung dan obesitas karena memang itu sehari-hari ada di sekitar kita ya. Nah, lalu bagaimana cara kita meningkatkan imunitas tubuh eh, dengan menjaga keseimbangan mikrobiota usus? Saya di sini mengambil gambar apa sel usus yang sangat warna-warni ini ketika dilihat dengan mikroskop. Jadi ini yang disebut dengan hutan gitu. Maksudnya, jadi usus kita itu hutan ataupun kebun yang perlu kita sirami setiap harinya dengan eh, nutrisi yang baik sehingga dia akan mekar terus bunga-bunganya gitu dan berwarna-warni. Slide berikutnya. Ya, tentunya yang pertama bagaimana meningkatkan mikrobiota usus yaitu makanlah berbagai macam makanan. Jadi kuncinya adalah makanan yang beragam, bervariasi dan gizinya juga lengkap gitu. Salah satunya adalah konsumsi makanan kaya serat seperti sayuran, bayam, brokoli gitu ya. Makanan-makanan sumber prebiotik baik seperti buah-buahan, pisang, apel, asparagus, terus biji-bijian yaitu oat, quinoa, ubi jalar itu juga bagus gitu kan. Em, atau ubi yang warna ungu tuh apa sih namanya ya itulah. Terus makanan dengan serat tinggi ini akan mendorong proporsi bakteroidetes yang lebih rendah pada obesitas dibandingkan firmicutes. Jadi mengurangi resiko disbiosis gitu. Terus kalau bisa kita mulai kurangi makanan-makanan olahan dan makanan olahan atau ultra processed food dan tinggi lemak atau gula. Jadi makanan olahan ini meningkatkan energi harvesting dan inflamasi sistemik, memperburuk metabolisme lemak. Jadi lemaknya akan di storage terus atau akan ditumpuk terus kayak gitu. Ganti makanan olahan dengan diet Mediterania, yaitu atau diet yang warna-warni, sayur, buah, lemak sehat seperti minyak zaitun. Batasi gula dengan minimal 10% kalori harian, di bawah 10% kalori harian. Slide berikutnya. Nah, makanan-makanan fermentasi itu juga bagus Bapak Ibu untuk kesehatan usus kita ya. Seperti yogurt, kefir karena mengandung bakteri baik. Umumnya sih Lactobacilli gitu. Atau misalnya apa sih yang asam-asamnya makanan Korea lah itu juga bagus. Kimchi ya itu juga bagus. Nah, itu umumnya Lactobacilli itu untuk em, apa menambahkan probiotik di dalam usus kita. Terus tingkatkan aktivitas fisik, olahraga itu memperbaiki metabolisme tubuh. Mulailah dengan 30 menit, jalan kaki, bisa jalan cepat, bisa jalan biasa aja, dari 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, 5 kali seminggu itu cukup gitu. Nah ini yang paling penting juga adalah istirahat yang cukup. Jadi kurang tidur, kalau dulu kan kita semua pahamnya minimal 8 jam sehari, tapi sekarang 7 jam sehari gitu ya, itu cukup.
Nah, kalau kurang dari itu mengganggu metabolisme tubuh. Mungkin di sini sering ya kalau misalnya kita begadang zaman zaman dulu lah gitu ya. Begadang pagi-pagi itu perut kayak kembung gitu ya. Badan kayak rungsing. Nah, itu terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kita gitu. Karena stres memperburuk disbiosis, dia meningkatkan energi harvesting dan mempengaruhi gen-gen yang tadi yang menyebabkan disbiosis-dibiosis. Nah, kalau ini semua kira-kira masih kurang, maka saya perlu sarankan kita perlu tambahkan dengan konsumsi prebiotik atau sebagai suplemen-suplemen prebiotik, yaitu tadi untuk memberikan makanan si kebun usus, nah, kita suapin nih, kita kasih suapan makanan-makanan yang baik, yaitu prebiotik, 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 prebiotik yang baik. Slide berikutnya. Karena apa? Karena prebiotik tadi kan mendorong kesehatan usus. Jadi prebiotik adalah bahan makanan yang memberikan nutrisi pada mikroba usus dan dapat membantu mengelola penyakit-penyakit lah gitu ya, dan meningkatkan kesehatan dan juga mengurangi gejala gitu. Jadi prebiotik ini tadi kita punya kebun, kita siramin tanamannya itu setiap hari bagusnya gitu ya. Ada di slide berikutnya, next. Ya, Salsa boleh next. Nah, manfaatnya apa? Tadi dia akan memberikan perbaikan komposisi mikroflora pada usus besar. Dia memperbaiki fungsi lambung, meningkatkan penyerapan kalsium, memperbaiki metabolisme lipid, lipid itu lemak gitu ya. Dampaknya dia bisa mencegah beberapa kanker, termasuk kanker usus, terus menurunkan kolesterol, eh, terus juga meningkatkan imunitas dengan memodulasi pertumbuhan probiotik yang berinteraksi dengan sistem imun. Jadi inilah manfaat besar dari si prebiotik. Slide berikutnya. Dan prebiotik ini bagusnya cocoknya memang diminum setiap hari. Karena tadi saya selalu bikin analogi ya, tadi kita mau nyiramin tanaman kan kadang-kadang tiap hari ya, tiap pagi kita siramin apa bunga-bunga di halaman kita atau apalah gitu ya. Itu kan perlu dikasih makan setiap hari. Ya sama, hutan dalam usus kita itu juga perlu kita kasih makanan yang baik setiap hari. Karena prebiotik adalah makanan bagi bakteri baik dalam usus dan kalau kita probiotik itu kadang-kadang punya masa hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya kita minum lactobacillus gitu kan, mungkin dari 1 juta lactobacillus mungkin yang hidup setengahnya kayak gitu. Sedangkan kalau prebiotik kita memberikan makanan untuk si probiotik yang sudah ada dalam usus. Dan ini bisa dikonsumsi kapan saja untuk membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus secara terus-menerus dan berkelanjutan. Slide berikutnya. Nah, ini yang saya ingin tekankan dari produk Viterra ini kita selama ini kan sering membahasnya tentang tetrasirmis cui-nya atau antioksidannya atau superoxide dismutasenya. Nah, kali ini saya ingin mengangkat sisi prebiotiknya atau si Benicarosnya ini. Karena ini adalah prebiotik presisi untuk imun dan mikrobiom gitu. Next. Jadi kenapa teman-teman mungkin sering lihat prebiotik presisi gitu. Karena dia memberikan manfaat yang khusus, yang spesifik ke dalam usus kita gitu. Um, dia akan mempromot atau memperbaiki kesehatan usus, mengurangi gas gitu ya. Jadi untuk yang teman-teman yang punya asam lambung justru prebiotik ini akan memperbaiki gitu produksi atau menurunkan produksi gas lambung gitu. Meningkatkan kesehatan mikrobiota usus. Nah, komposisi kalau dari kita cukup 300 miligram untuk memenuhi probiotik yang konsisten dalam satu saset Videra gitu. Dan itu bisa 2 kali. Slide berikutnya. Nah, ini saya mau angkat jadi Bapak Ibu mungkin ini kita dapat ini sih pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Eh, apa di komposisinya ini ada gula gitu kan. Nah, ini mungkin sekalian saya ingin jelaskan gula yang ada di
dalam komposisi ini, kalau misalnya teman-teman lihat ya sebelah kiri, ini kan ada lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, garam, dan sebagainya. Ini adalah komposisi makro gitu ya, nilai makro uh, dari komposisi bahan tersebut. Nah, gula ini munculnya dari, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan yang di komposisi atau ingredients, ini paling bawahnya ada stevia glycoside. Jadi dia dari stevia, Bapak Ibu, gulanya. Nah, dikarenakan ini makro, sebenarnya nilainya tuh 0, something, 0, sekian, sekian, sekian. Tapi karena ini nilai makro, jadi dilakukan pembulatan menjadi 1 gram. Dan kalau misalnya Bapak Ibu jeli juga, di sini kan ada puree blueberry, ada ekstrak blueberry, ada perisa sintetik blueberry, ada lain-lain, ada wortel dan sebagainya. Jadi memang eh, gula ini muncul atau nilainya keluar itu karena si stevia dan karena ekstrak buah-buahan tadi gitu. Dan nilainya sebetulnya di bawah 1 gram karena kalau dilihat dari persentase AKG-nya dia 0% gitu kan. Kalau misalnya dilihat di atas karbohidrat total dia 5 gram, persentase AKG-nya 1% gitu. Nah, sedangkan gula ini 0% karena dia sebenarnya 0, sekian, cuman dibulatkan menjadi 1 gram. Dan juga Viterra ini sudah ada halalnya, sudah BPOM, ini dilihat di sini ya, sudah BPOM RI, eh, dan sudah banyaklah sertifikat-sertifikat recognition dari lembaga-lembaga di luar. Next, ya. Kalau bisa saya recap, ini slide terakhir gitu ya. Jadi mikrobiota usus adalah modulator kunci metabolisme tubuh kita, untuk memodulasi metabolisme, untuk memodulasi imunitas tubuh, dan ketidakseimbangan itu akan memicu gangguan. Tapi kita bisa manipulasi atau kita bisa hmm, perbaiki lah gitu. Dengan rekomendasi ya adopsi gaya hidup sehat, terus aktivitas fisik dan diet yang beragam, diet tinggi serat, untuk mengurangi disbiosis, dan tambahan prebiotik untuk merestorasi mikrobiota kita gitu. Dan peran Viterra di sini tentunya sangat jelas. Dia punya SOD, antioksidan terbaik, dan ada Benicaros, yaitu prebiotik dari wortel super, setara dengan 210 wortel per saset. Dan juga diisi dengan enzim-enzim lainnya. Cuman memang bahan utamanya adalah super SOD dan prebiotik. Jadi ini yang mau saya tekankan bahwa eh, apa kesehatan usus kita adalah mencerminkan kesehatan kita di luar. Jadi kalau misalnya usus kita lagi sakit, biasanya muka kita akan lemes gitu, merenung, atau muka kita akan sendu, cekung gitu ya. Tapi kalau usus kita sehat, badan kita juga akan lebih segar gitu. Baik, ini terakhir mungkin saya akan kembalikan ke Salsa. Thank you, Salsa. Terima kasih dokter atas pemaparan materinya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa bertanya langsung kepada Dokter Ida atau bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan kolom komentar, langsung tanya aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ya, saya dengan Ibu Silvi, Mbak. Oh, Ibu Silvi. Ya, saya izin bertanya, Kak Salsa. Ibu Silvi, Hari Senin. Senin apa gimana? boleh pertanyaannya, Bu? Halo, iya, Halo ya. iya, yang ingin saya Silakan tanyakan di sini, pertanyaannya. iya, yang ingin saya tanyakan di sini adalah mengenai Viterra itu sendiri, nggih. Ada nggak manfaat khusus untuk usus yang sedang sakit, contohnya misalkan dengan penderita CA kolon seperti itu, apa ada manfaat khusus nggih untuk penderita sakit seperti itu? Terima kasih. Sama-sama Ibu.
Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Siapa tadi? Silvi, Dok. Bu Silvi. Ya, Bu Silvi. Tadi kan, jadi komposisinya ada di Viterra ini kan komposisinya ada prebiotik, Ibu. Prebiotik itu sudah apa? Secara langsung dia akan memberikan dampak yang baik buat usus karena dia akan memberikan makanan buat si mikrobiota usus. Nah, nanti sistem kerjanya ketika si prebiotik ini uh, uh, kita masuk berikan ke dalam perut kita dan apa probiotik dalam usus kita sudah perlahan-lahan direstorasi gitu ya. Karena kan selama ini selama berpuluh-puluh tahun kita jejelin usus kita dengan makanan-makanan yang kurang beragam gitu ya. Sehingga probiotik sudah hancur lebur lah ibaratnya kayak gitu ya. Ibaratnya sudah berantakan lah itu kebunnya. Nah, kita juga kan butuh waktu dari si prebiotik ini untuk menghijaukan kembali si kebun usus ini gitu. Nah, jadi ketika si probiotik ini sudah beragam dan sudah baik, maka secara secara tidak langsung atau secara langsung usus kita juga akan membaik gitu. Dari kelihatan akan kelihatan dari BAB-nya, akan kelihatan dari lain sebagainya. Nah, akan tetapi kalau misalnya pada kasus-kasus tertentu seperti CA kolon, nah ibu kan kalau CA kolon berarti kan CA-nya di usus besar ya. Memang harus terapi si CA-nya dulu, Bu. Memang harus diterapi si CA-nya. Nah, tapi si peran si SOD ini dia akan membantu terapi tersebut. Karena di dalamnya kan tadi ada prebiotik, dia akan memperbaiki si ekologi si usus kita secara umum gitu dari lambung sampai usus besar. Dan si SOD-nya dia akan menjadi antioksidan buat tubuh kita dan akan memberikan pertahanan atau akan memberikan imunitas-imunitas untuk agar tidak mudah terkena penyakit-penyakit yang lain gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau memang sudah CA kolon, ya harus diterapi CA-nya, sedangkan si Vetera ini akan menjadi tambahan atau pelengkap dari pengobatan si CA kolon tersebut. Begitu, Ibu. Oh, baik. Baik, terima kasih dokter. Gak ada. Oh ya, apalagi? Baik. Yang di kolom chat ya? Bukan. Ya, ada ini, Dok. Dari Sam Tony. Bapak, Oh, oke. izin Bapak tanya Sam. enzim pelindung GPX dan EPI. Oh, enggak, itu maksudnya adalah enzim-enzim tambahan di dalam saset itu. Kalau GPX itu kalau nggak salah glutathione something, CAT juga apa ya, katalase something. Jadi itu memang enzim tambahan yang ya sudah ada di tubuh kita. Kayak glutathione kan memang sudah ada dalam tubuh kita, tapi diberikan tambahan kayak gitu. Jadi maksudnya adalah dalam satu saset itu isinya bukan hanya SOD, tapi memang utamanya adalah SOD dan beta-karos, SOD dan prebiotik, tapi ada beberapa enzim-enzim tambahan lainnya kayak gitu. Selanjutnya, Dok, dari Ibu Marti. Ibu Marti atau Ibu Angela? Oh ya, ada Ibu Angela dulu. Ya, Kenapa ya, dokter? kenapa Saya ya dokter saya kadang-kadang Nah, kelingan? Ya, ya ini beberapa pertanyaan juga masuk ke kita dari kemarin-kemarin. Um, jadi secara apa ya? Tadi kan saya sudah kasih ini ya penjelasan mengenai apa mekanisme Vitera terhadap usus kita dan sebagainya. Ya, jadi kenapa keliengan itu sebenarnya dampak langsungnya itu sangat minim. Kemungkinan dampak tidak langsung. Artinya begini, mekanismenya adalah, jadi kalau misalnya kita minum Vitera gitu ya, pagi-pagi perut masih kosong, ibaratnya terus prebiotiknya kan wah langsung menyebar ke usus, menyirami kebun usus kita gitu kan, terus SOD-nya masuk ke pembuluh darah dan masuk ke sel-sel gitu. Nah, antioksidan ini dia akan memerangi radikal bebas gitu kan. Nah, radikal bebas yang apa? Tentunya yang akan diperangi adalah yang terdekat-terdekat dulu. Jadi kan karena minum masuk lambung, jadi dia akan memerangi yang usus dan lain sebagainya. Kemungkinan radikal-radikal bebasnya itu menumpuk di otak sehingga kita akhirnya agak keliengan karena belum
belum di apa belum dilawan lah sama si antioksidan ini gitu. Nah, kalau keliengannya berlangsungnya sesekali atau berlangsungnya singkat gitu, hanya misalnya 1 menit atau hanya 5 menit atau misalnya di bawah duduk sebentar sudah enakan, itu nggak masalah. Akan tapi yang akan menjadi masalah ketika keliangannya terus-menerus dan menjadi misalnya berputar gitu. Itu kan berarti menjadi vertigo. Nah, itu yang harus diperiksa. Tapi kalau hanya keliangan itu biasanya tubuh lagi beradaptasi, lagi eh, pelan-pelan. Ibaratnya gini, misalnya saya umurnya 40 gitu ya. Saya 40 tahun, makanan tidak terjaga gitu, tubuh kita berantakan, baru dikasih perbaikan sekarang, ya tentu kan akan kaget gitu ya. Tubuhnya akan belum terbiasa dengan yang baik-baik, jadi dia akan beradaptasi kayak gitu. Jadi mungkin perlu dijelaskan lagi eh, keliangannya seperti apa, terus durasinya berapa lama, dan apakah setiap kali minum Vitera dan lain sebagainya gitu. Karena kan minum Vitera pagi dan malam nih, apakah malam setelah minum Vitera juga keliangan gitu. Jadi itu mesti di apa diketahui lebih lanjut sih gitu. Halo, Dok. Ah, iya iya Bu Halo. Angela. Ah, gini, itu tiba-tiba dia. Nah, kalau saya udah merasakan itu biasanya saya diem sebentar, dia hilang gitu loh. Jadi tidak menentu waktunya. Biasanya kalau misalkan ada tempat duduk, saya duduk dulu. Mm-mm. Nah, Tapi itu itu apakah tiba-tiba. apakah selalu selalu setiap minum Vitara Ibu? Sebelumnya sih saya nggak pernah kayak gitu. Hmm. Cuman saya tadi pikir saya kenapa sampai saya cek cek lab kan, saya cek di Prodia, tapi kata dokter semua bagus, nggak ada masalah. Kenapa ya saya tadi pikir oh iya apa karena Vitera atau apa gitu kan? Sebelum sih saya nggak pernah gitu. Darah rendah nggak Bu? Nggak. Nggak sih normal. Dulu iya, Mm-mm. tapi sekarang sudah normal. Sampai Mm-mm. saya cek lab apa saya ada kesalahan Mm-mm. apa atau apa gitu. Enggak semuanya bagus. Gitu. Ya. Ya Ibu, itu tadi mungkin kemungkinan apa ya itu apakah selalu setiap minum Vitera? Jadi misal Pak hari ini minum nggak lama keliangan, besok minum keliangan Enggak, juga. Terus tadi yang saya dia nggak langsung. Kan biasa bangun tidur saya perut kosong saya minum. Siang kadang-kadang. Kalau nggak siang, sore kadang. Gitu. hmm, kalau kayak gitu bisa macam-macam Bu Heeh. faktornya. Kalau Ya. bisa bisa maaf ini Mas Priyo ya apa bisa macam-macam Bu kalau misalnya Mm, kan minumnya pagi terus Ibu kelihatannya sore bisa macam-macam kalau sore mungkin bisa jadi karena dehidrasi bisa jadi karena seharian beraktivitas terus Ibu mungkin makannya kurang cukup gitu atau misalnya Ibu malamnya tidurnya kurang cukup atau macam-macam gitu jadi memang eh, tidak apa karena keliengan itu bukan gejala khas ya di apa keliengan itu kan apa ya ibaratnya kayak tanda tapi dia akan menjadi gejala kalau dia intensitasnya semakin meningkat kayak gitu ya itu Bu makanya mm, banyak macam-macam Bu pusing itu kan juga bisa macam-macam bisa karena darah tinggi bisa karena demam bisa karena tekanan di kepala gitu ya termasuk mm, keliengan juga bisa karena vertigo bisa karena dehidrasi bisa karena darah rendah gitu. mm, Jadi memang harus eh, apa diperhatikan. Nah, ibu sudah cek lab dan labnya semuanya dalam batas normal. Kemungkinan ya keliengan itu bisa terjadi karena macam-macam. Bisa jadi karena ibu tadi kecapean. Kalau saya sih curiganya mungkin karena pertama kecapean atau kedua dehidrasi kurang minum air putih gitu ya. Atau ketiga ya mungkin ibu lagi pas lagi banyak muter bolak-balik ke sana ke sini atau misal lagi saya dengar-dengar kan di Indonesia lagi panas-panasnya nih bisa jadi ya karena lagi betul. lagi lagi panas banget jadi badan itu apa menguap air dalam tubuh kita sehingga dehidrasi itu juga bisa bikin keliengan jadi macam-macam sih Bu efek apa Mm, faktornya. mm, Mm. mm. Ya, terima kasih dok. Infonya, Ya sama-sama jawabannya. Bu Angela. Ya.
Selanjutnya dok, dari Ibu Marti, saya punya sakit stroke ringan. Mau tanya penyakit saya dengan Vitera bagaimana kaitannya dok? Ya, kalau stroke kalau nggak salah pernah juga sempat dibahas beberapa seminar sebelumnya. Ini bisa membantu karena memang Vitera ini atau SOD ini apa punya dampak positif juga di neurodegeneratif. Salah satunya adalah stroke. Jadi dia eh, jadi jadi mesti diingati juga kalau memang stroke. Jadi konsumsi obat stroke-nya, misalnya stroke-nya karena darah tinggi atau misalnya stroke-nya karena iskemik atau apa dan lain sebagainya lah. Jadi obat stroke-nya tetap diminum dan Vitera ini dia akan membantu memperbaiki sel-sel di otak yang rusak karena stroke gitu. Karena stroke itu kan otak kita nggak dikasih darah. Misalnya misalnya karena stroke-nya di otak ya, otak kita nggak dapat nutrisi. Nah nanti dia akan pelan-pelan membantu memperbaiki sel-sel yang udah rusak di otak kayak gitu. Ini ada pertanyaan lanjutannya dok. Apa kandungan isi Vitera? Apakah Vitera itu sebagai antioksidan? Iya Pak Marti ya. Bapak atau Ibu? Kandungan tadi kalau dari fotonya sih kayaknya Bapak. Hmm. Pak Marti, jadi kandungannya tadi itu Pak. Jadi ada SOD, superoxide dismutase, dan benicaros, dan enzim-enzim pelengkap lainnya gitu. Tapi memang komposisi utamanya adalah superoxide dismutase yang diambil dari Tetraselmis chuii. Ini adalah alge terbaik dari perusahaannya dari Spanyol ya, fitoplankton ya. Terus yang kedua adalah Benicaros. Benicaros ini wortel super lah ibaratnya kayak gitu. Isinya adalah prebiotik. Nah, fungsinya tadi sebagai antioksidan. Ya, ini mengulang lagi sedikit ya. Jadi di tubuh kita ini sudah ada SOD sebetulnya. Tapi produksinya itu kadang-kadang tidak optimal. Produksinya itu berkurang karena lain hal. Dan SOD ini jadi ada satu di antara tiga enzim terbaik yang dimiliki tubuh kita. Dan beruntungnya bisa diproduksi dari alge. Jadi kita bisa memberikan tambahan SOD pada tubuh kita kayak gitu. Yang kedua si prebiotik. Prebiotik tadi sudah saya jelaskan selama seminar ya. Makanan buat probiotik tubuh kita kayak gitu. Itu Pak Marti. Semoga jelas ya Pak Marti. Ada pertanyaan Ya, tambahan bagaimana boleh disampaikan. penjelasannya Pak Marti? Ini ada Bu Anis juga ya kayaknya. Ini Bu Anis dok. Selanjutnya, saya kena radang usus dok. Cara minumnya Vitera. Cara, oh, bagaimana caranya kali dok ini? Pertanyaannya. Oh ya. Nah, Bu Anis sebenarnya radang usus kita bahas 2 minggu lalu ya, salah saya, Ya. mengenai inflammatory bowel diseases atau radang usus. Jadi cara minum Viteranya kalau dari kita untuk maintenance atau untuk menjaga gitu ya, itu dua kali sehari. Tapi bisa lebih dari itu karena eh, apa maksimal dosis SOD yang bisa diminum oleh kita tuh bisa mencapai 500 miligram per hari selama 6 bulanan. Nah, sedangkan dalam satu saset Vitara itu terdapat 12,5 miligram SOD. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa bisa minum lebih dari itu, lebih dari 2 saset. Cuma memang kita anjurkannya 2 saset dulu pagi dan malam karena untuk apa ibaratnya ya tubuh kita jangan terlalu kaget dulu misalnya karena kita udah sakit macam-macam ABCD tiba-tiba kita karena kita pengen 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 banget nih sehat cepet langsung minum 1 hari 10 saset Vitera gitu kan kaget juga dong tubuh kita gitu makanya kita sarankannya 2 kali sehari tapi ketika misalnya Bapak Ibu nih sudah minum sebulan 2 bulan terus melihat perubahan yang baik dan kayaknya mau coba naikin dosisnya itu bisa jadi misalnya
tiga saset sehari, misal pagi, siang, malam gitu. Atau misalnya mau jadi 4 saset sehari itu juga boleh, kayak gitu. Terima kasih dok. Iya sama-sama Bu Anis. Halo, Ya, Ya Bu halo, Lulus. silakan Ibu Lulu. iya izin bertanya dok, kalau peran Vitera pada penderita kalium itu apa ya dok? Penderita kalium maksudnya Bu. Iya tante saya itu dia tuh kekurangan kalium kan. Kemarin dia tuh berapa hari tuh waktu pertama kali minum Vitera itu kondisinya bagus gitu ya. Tapi dia tuh interested banget kan. Akhirnya dia tuh lanjut. Nah di hari ketiga tiba-tiba tuh badannya tuh kaku, terus perutnya tuh kayak kejang gitu. Setelah dia cek di dokter, rupanya kaliumnya itu turun gitu loh dok. Akhirnya saya saranin coba deh apa namanya dosisnya dikurangin yang biasanya saya suruh minum sehari 2 kali itu sebelum makan dan ketika mau tidur saya bilang ya udah kalau gitu habis makan aja karena mengganggu lambungnya kan dok. Nah saya tuh jadi agak agak takut juga ya. Nah yang ingin saya tanyakan ya tadi itu perannya Vitera pada penderita kalium kayak tante saya itu apa ya dok ya? Oke, eh, boleh di flashback dikit. Jadi sebelum minum Vetera, tantenya memang sudah ketahuan kekurangan kalium gitu Bu. Mm-mm, betul betul. Oh, habis itu minum Vetera, ternyata kaliumnya malah makin drop gitu ya. Bukannya makin drop sih dok. Saya gini, kayak kaliumnya tuh turun. Saya nggak tahu ya akibat dari Viteranya atau memang apakah kalium itu bisa kambuh. Karena waktu drop itu dibawa ke rumah sakit, oh ternyata kaliumnya itu turun gitu loh dok. Memang dia Ya, udah menderita sebelum minum Vitera udah menderita kalium gitu loh. Makanya waktu itu, mm-mm. tapi kan memang tante saya itu dulu itu udah lama itu pernah jatuh jadi tulang ekornya itu kan retak. Nah yang saya mau tanyakan dulu tuh kalau nggak salah cuman kan saya ini kondisinya selalu lagi di stasiun jadi suaranya apa namanya agak berisik Iya nggak jadi apa-apa Bu. kadang-kadang suka nggak jelas gitu yang saya dengar. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu tuh saya pernah dengar artinya perannya Vitera terhadap tulang cuman nggak jelas juga gitu kan. Nah apakah Vitera juga bisa gitu loh dok karena dia kan apa namanya memperbaiki yang tulang gitu ya dok ya. Iya Bu. Nah kalau Itu sih misalnya, dok yang aku mau se- se- tanyain tuh yang tadi ya, pertamanya peran Vitera terhadap kalium. ya Gimana dok? sebenarnya saya ini kalium atau kalsium, beneran kalium ya Bu ya. Karena kalau kalau kalium itu kan em, paling seringnya terjadi karena kita kekurangan konsumsi si kalium tersebut atau si potasium gitu kan. Nah, sebenarnya dari dan itu biasanya dari makanan sehari-hari karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium. Nah, maka saya mau nanyakan kalau memang sebenarnya sudah kekurangan kalium, apakah di makanan sehari-harinya sudah ada penambahan kalium kayak gitu. Misalnya pisang, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Karena kalau tidak ya kaliumnya akan terus-terus menurun kayak gitu Bu Lulu. Nah, kalau kalau si peran Vitera ini justru karena dia ada prebiotik, jadi ketika si tante ibu mengkonsumsi contohlah pisang gitu ya, dia akan membantu penyerapan si kalsiumnya lebih baik gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah tantenya sehari-harinya sudah menambahkan proporsi kalium di dalam makanannya kayak gitu, Bu. Iya tiap hari tuh dia jadinya harus konsumsi pisang dok memang. Iya, pisang dan sayur-sayuran, Bu ya. Iya betul, heeh, dia harus konsumsi itu sih. Makanya tapi dia jadinya jadi kayak orang jadi takut gitu loh konsumsi Vitera. Padahal kalau aku bilang nggak apa-apa sih mah gitu, diminum aja gitu. Yang aku tahu atau yang aku pernah dengar kan dia apa Vitera itu fungsinya tuh membantu penyerapan ya dok ya. Mm-mm. Betul. Eh, iya, maksudnya emang memang sih saya
saya sangat apa eh berempati sekali. Pasti pasti tantenya kayak merasa eh, kok badanku ada yang berubah kayak gitu. Iya, Tapi ya iya. memang tapi itu yang saya bilang Bu, kita selama ini sudah hidup, katakanlah misal tantenya ibu umur 50 tahun, selama ini sudah hidup gitu kan 50 tahun dengan makan makanan yang kita nggak tahu kayak gimana proporsinya dan sebagainya. Nah, kita sekarang Hmm. memperbaiki, tentu tubuh kita akan beradaptasi terhadap perubahan itu gitu kan Bu ya. Ibaratnya ibarat kita udah 50 tahun nih makan makanan yang nggak jelas gitu ya, tubuh kita tadi flora usus kita sudah berantakan, kebun usus kita sudah warnanya coklat semua. Nah, kita Hmm. lagi mau memperbaiki, kita lagi mau ibaratnya gini deh, paling gampang hutan Kalimantan gitu ya, udah pada digundulin. Nah, Hmm. ibaratnya kita lagi mau nanemin pohon satu persatu, tentu kan apa ya eh, lingkungan tuh tidak langsung bisa bereaksi gitu ya. Jadi butuh waktu supaya pohonnya tumbuh hijau, supaya rindang kembali gitu kan. Jadi ya ibaratnya seperti itu Bu. Jadi tubuh kita juga kalau baru dikasih beberapa kali dan kayak kok badanku jadi greges-greges, ya itu mungkin adalah lagi faktor adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, karena isinya adalah prebiotik, jadi memang dia kerjanya memang banyak di usus, memperbaiki si usus kita tadi itu Bu Lulu. Jadi kalau saran saya sih, misalnya Ibu Lulu mau mengurangi dosisnya 1 kali sehari nggak apa-apa, tapi bilang aja diminum aja terus gitu. Sehari satu, ntar kalau udah agak enakan dinaikin jadi 2 kali sehari kayak gitu Bu Lulu. Bagaimana Bu Lulu, apakah sudah jelas? Baik, pertanyaan selanjutnya ya dok, dari Pak Fandi. Dok, apakah Vitera dapat menyembuhkan bronchopneumonia dan harus minum berapa kali? Untuk anak umur 12 tahun, dok. Nah, baik Pak Fandi. Pak Fandi, kalau ini sebenarnya pernah juga di seminar kapan ya? Saya lihat judulnya dulu deh. Oh, kayak seminar di awal-awal deh. Jadi memang tentang stres oksidatif, saya pakai eh, studi kasus tentang penyakit paru-paru gitu. Jadi memang em, antioksidan ini apa ya? Antioksidan ini paling baik awalnya, bukan awalnya, paling noticeable atau paling gampang dilihat itu dampaknya terhadap paru-paru kita gitu ya. Polusi, kena rokok, dan sebagainya itu langsung kena ke paru-paru kita. Sehingga si Vitera ini akan sangat berdampak baik positif terhadap perbaikan paru-paru. Nah, kalau pada kasus bronkopneumonia, ini asumsinya karena dia sudah bronkopneumonia, jadi kemungkinan ada infeksi bakteri juga dalam situ. Saran saya adalah minum si obat-obatan untuk bronkopneumonia karena memang sudah ada infeksi bakteri, dan Vitera ini akan membantu mengembalikan atau melawan radikal-radikal bebas yang ada di paru-paru anak tersebut gitu Pak Kandi. Dan untuk anak umur 12 tahun, Vitara ini insya Allah aman, eh, bisa diminum oleh anak-anak umur 12 tahun. Dan anak-anak di atas 5 tahun sudah bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak menanyakan apakah bisa menyembuhkan, jadi pertanyaannya mungkin saya balikin. Jadi eh, apa ya? Vitara ini akan membantu proses perbaikan dari si paru-paru anak tersebut dengan melawan radikal bebas, mengembalikan antioksidan yang baik dalam tubuh kita, dan juga memperbaiki usus anak tersebut dengan memberikan prebiotik supaya makanannya terserap dengan baik dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dia proses penyembuhannya itu apa ya? Secara secara holistik gitulah. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan selanjutnya?
Bisa ditanyakan langsung kepada Dokter Ida. Malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, saya Bu Ende ya, dari Jakarta. Mau tanya ya, Ya, Bu, silakan. ya saya baru konsumsi 1 biji sih karena baru kemarin ini beli. Nah, saya pengen tanya, suami saya itu pernah kekurangan natrium, jadi elektrolitnya terganggu ya dalam tubuhnya. Masuklah UGD karena apa? Lemas lah ya, lemas lah. Nah, itu kenapa ya gitu bisa begitu? Dia memang diabetes, ada diabetesnya. Kenapa bisa gitu? Apakah makanan sehari-hari, padahal saya juga pakai garamnya juga ya cukup ya. Menurut saya cukup. Itu apakah nutrisi Vitara ini dapat mengcover kekurangan natrium ini dalam tubuh itu? Baik, Karena Bu. beda ya, dia Suaminya kan prebiotik sama probiotik kan beda ya. Karena kalau probiotik yang saya tahu ya, saya orang awam, yang saya tahu adalah konsentrasinya di pencernaan. Minta tolong dokter jelasin gimana biar saya paham gitu. ya, Terima kasih, Bu, Pak. suaminya usianya berapa, Bu? Oh, udah udah 75. Ya, oke. Saya jawab yang probiotik dan prebiotik dulu, Bu. Jadi memang ini, jadi memang ada prebiotik, ada probiotik gitu ya, Bu ya. Nah, Dengan dari namanya sebenarnya kita sudah bisa mengerti. Pre artinya kan sebelum, pro ya, berarti kan yang pro, yang ya, yang mengerjakan lah gitu. Jadi ya. probiotik itu yang ada di usus kita. Tadi yang saya jelaskan di awal, usus kita tuh warna-warni isinya. Ada good bakteri, ada bakteri-bakteri sehat dalam situ. Ada lactobacillus, ada macam-macam lah gitu. Yang Nah, dinamakan enzim ya itu ya? Bukan. bukan Beda mikroorganisme ya. Ibu. Beda ya. Enzim. Mikrobiota. Oh, oke. Beda Bu. Oke. Beda ya. Oke. Mikrobiota. Kalau enzim itu zat. SOD Oke. itu enzim. Superoksid Oke. dismutase itu enzim. Kalau Oke. probiotik itu adalah mikrobiota usus atau mikroba baik dalam usus Oke. atau apa ya? Ya mikrobiota usus lah gitu. Nah, kita terlahir itu sudah membawa mikrobiota usus dari tadi yang lahir potong plasenta, jadi makanan terakhir dari plasenta itu yang masuk ke usus kita itu akan menjadi mikrobiota usus. Terus kalau Hmm. lahirannya normal dari rongga vagina itu juga ada flora-flora baik yang masuk ke dalam tubuh bayi. Dan selama 2-3 tahun itu adalah pematangan mikrobiota usus di bayi dari ASI, dari MPASI dan lain sebagainya. Hmm. Akan tetapi biasanya selepas dari anak 2-3 tahun ke atas itu kan makanannya udah mulai ngaco ya Bu ya. Ya. Udah mulai anak dikasih nugget, anak cuma Ya. dikasih ayam goreng dan Makanan sebagainya. Nah, jorok lah. ya makanan jorok. Nah, katakanlah saya usia 40 tahun. Jadi saya udah menghabiskan 40 tahun dengan tidak menyirami si probiotik dalam usus kita. Ibaratnya, Hmm. jadi tadi yang saya gambarkan, ibaratnya hutannya gundul, kayak hutan gundul Kalimantan gitu kan. Ya. Nah, Ah. si prebiotik adalah nutrisi atau adalah makanan untuk probiotik dalam usus. Oh, oke. Gitu. Jadi kita, Beda ya, jadi dia yang prebiotik sama probiotik benar. beda. Jadi, tapi Nah, prebiotik ini yang menghidupi probiotik, Ibu. oke. Ah. Gitu kan probiotik di dalam usus dia butuh makanan juga dong. Nah selama Mm-mm. ini kita kasihnya nugget, kasihnya pizza, kasihnya burger, dia nggak dapat makanan yang seger. Nah Oke. prebiotik itu untuk menyegarkan kembali si probiotik supaya dia menjadi warna-warni kembali gitu. Mm-mm. Gitu. Nah, Nah, hubungannya sama natrium tadi, nah kekurangan natrium itu jadi kita gimana? Apa kita kita konsumnya yang kurang apa gimana? kita Konsum kembali. garam. Nah betul, kita kembali. Kalau misalnya ngomongin kekurangan natrium, em, jadi ada penjelasan
biologinya, ada penjelasan awamnya lah gitu ya. Kalau jadi memang semakin tua usia kita kan gangguan metabolisme kita semakin menurun nih Ya, Bu. ya, Jadi betul. memang pada orang tua gangguan elektrolit itu sangat-sangat gampang terjadi Bukan. Iya, karena sel-sel tubuhnya kan juga sudah melemah. iya. Nah, Apalagi ada kalau penyakit kita ya. betul, apalagi ada penyakit, ada diabetes ya. Ya, Nah, diabetes itu kan kalau sudah terjadi sangat lama, dia juga mengganggu mengganggu komunikasi neurotransmitter dalam tubuh. Nah, hmm, kalau ngomongin neurotransmitter itu terjadinya di sel. Dan kalau hmm, ngomongin sel, di sel itu kan ada pertukaran kalium, ada pertukaran ya, natrium, ada hmm, pertukaran macam-macam ya Bu ya. oh, Nah, ya. kemungkinan terjadinya memang di dalam sel. Jadi Oh, terjadi oke. pelemahan perpindahan kalium, natrium dan lain Hmm, sebagainya ya. gitu. Beda kalau Jadi memang memang kita selalu diet garam ya, maksudnya masakannya itu apa perbedaannya apa gitu? Apa itu mungkin gara-gara diet ketat terus kemudian kekurangan natrium bisa aja ya? atau ibu mungkin mesti cari garam yang Garam laut. garam yang natriumnya bagus gitu Bu. Oke. Misalnya garam garam Himalaya gitu ya, Oke. atau ma- jadi garam yang tidak menyebabkan darah tinggi tapi natriumnya tinggi gitu Bu. Gimana cara Oke, ngomongnya tuh? oke. Nah, natriumnya tinggi, ya, ya, garam Himalaya. Tapi Natriumnya banyak bagus gitu, natriumnya banyak bagus. di online garam Himalayanya bohong, banyak bohong. Mesti cari yang benar-benar. Betul, betul. Jadi memang 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 ini Ada sih. Nah, stevia juga, stevia banyak bohong ya. Saya lihat sih. oh gitu ya. Iya, stevia banyak bohong ya, Mer. Ini stevia, stevia apa gula diet, tapi ya enggak juga. Ternyata dialusin doang kali gula biasa. Ya Allah, Indonesia, negara kita Emang banyak iya. yang begitu ya, Bu. Iya. Aduh. Satu kedua, ini kan yang saya Ya, alami juga ya. Kemudian saya juga diabetes juga. Saya mungkin keturunan, tapi juga ya saya rasa you are what you eat lah. Saya sih sadari lah, ya kan? Jadi apa yang kamu makan ya, ya itulah kejadiannya gitu kan. Nah, itu kan betul. terjadi juga lama ya kan? Terjadinya diabetes itu kan kayak tabungan aja gitu. Makan dulu nggak diatur, olahraga kurang. Nah, saya juga terkena juga. Nah, eh, apa sih namanya? Kemarin saya baru baru belinya kemarin apa Tavera apa namanya? Apa sih namanya? Tivera, Vitera, Vitera. Era Bu, Itera, Bu. Ya. Ah iya, era. belum hafal. Soalnya dulu sih saya pemakai AFC, terus terang aja. Pemakai AFC itu apa yang itu produk lain gitu ya, hampir sama ya. Nah, maksud saya konsennya sebenarnya kemana sih gitu, Vitera ini? Konsennya kemana gitu untuk konsen yang pasti itu ke pencernaan kah? Apa kemana gitu konsennya kan setiap kayak seperti obat-obat medicine ya, obat-obat dokter pasti ada konsentrasi kan kayak misalkan antibiotik juga misalnya tenggorokan beda sama untuk antibiotik dikasih buat masalah pencernaan. Nah, konsennya sebenarnya kemana dia gitu loh. Halo? Ya Ibu, Halo? Ya, Ya, Bu. konsennya Iya, Bu. kemana? Dengar gak sih? Dengar ya? Oke. dengar Bu. Dengar, dengar, Ibu. Ya, konsennya dia kemana Ya, gitu. Dia perbaikan perbaikan selnya di pencernaan apa di mana gitu loh. ya. Jadi, karena isinya kan superoxide dismutase, yaitu antioksidan. Saya ulangi lagi ya. Di tubuh Oke, kita itu antioksidan. Ya, SOD itu sebenarnya di tubuh kita sudah ada. Antioksidan itu kan enzim. Oke. Cuman produksinya mungkin bisa berkurang. Dan si SOD ini adalah salah satu antioksidan terkuat yang ada di tubuh kita gitu. Nah, Apa eh, tadi? Maaf, apa tadi? Saya SOD nggak. SOD Oke. Ah, Ya, SOD ini di tubuh kita memang sudah ada Bu sebetulnya. ah. Tapi kan memang produksinya mungkin kurang atau macam-macam lah. Nah, dari algae ini
kita sudah bisa ekstrak si SOD ini untuk menambah kekuatan antioksidan di tubuh kita untuk melawan radikal bebas, gitu kan. Itu satu. Oke. Dan kedua, Karena di kita dalam makin tua makin kurang lah ya produksi itunya ya. ya bukan hanya makin tua Bu, jadi karena faktor polusi, karena faktor Oh iya, stres, oke karena oke. faktor Faktor kurang tidur, eksternal internal ya, ya. Heeh. betul. Terus yang kedua, isinya prebiotik. Jadi memang main ingredients-nya ataupun komposisi terbesarnya dua ini, prebiotik dan SOD, Ibu. Hmm. Tadi prebiotik kan memang untuk kesehatan usus. Nah, Mm-mm. kalau misalnya ibu tanyakan fokusnya kemana, fokusnya kedua ini sebetulnya antioksidan dan prebiotik. Nah, Hmm. eh, antioksidan itu dia kan bisa melawan radikal bebas dimanapun gitu. Oh, oke. Jadi Oh, dimanapun ya. tergantung Di mana rusak masing-masing selnya gitu. orangnya. Ya, dan tergantung masing-masing orangnya Hmm. bagaimana penyerapan SOD-nya dan lain sebagainya. Jadi Karena SOD setiap ini kan tubuh beda-beda ya, setiap tubuh manusia beda-beda ya. betul karena di beberapa Heeh. kali seminar ini ada yang oh dok saya habis minum 2 minggu udah kelihatan tubuh jadi lebih seger jadi nggak gampang sakit gitu. Ada yang bilang saya baru berasa enaknya setelah 2 bulan. Ada juga yang bilang Heeh. setelah 1 bulan sendi-sendi dia sudah membaik. Jadi memang di tiap orang responnya akan beda-beda gitu tergantung kondisi tubuh masing-masing gitu. Ya, benar-benar. Nah, kalau masalah itu tergantung dari tubuh masing-masing. Terus Nah, yang kedua ah, si oke. prebiotik gitu. Mm-mm. Nah saya mau share sedikit ini. eh, jadi ini apa? Ini juga dari Salsa sih. Jadi jadi ibu kalau bisa lihat di sini health benefit dari Vitera itu dia perlindungan seluler gitu kan, melawan stres oksidatif, terus meningkatkan kekebalan tubuh, menyehatkan pencernaan, mendukung kesehatan jantung, meningkatkan energi dan vitalitas. Nih ya kalau sebelah kiri Bu ya. Terus mempercepat pemulihan fisik, menjaga kesehatan kulit, dan juga di akhirnya ada membantu mendukung kesuburan gitu. Terus kalau misalnya ibu lihat yang di sebelah kanan bawah ini, jadi CRG1 ini yang dari Benny Caros itu, si prebiotik itu sudah terbukti menjadi komponen ataupun pecahan dari prebiotik yang terbaik CRG1. Terus SOD memiliki kapasitas antioksidan 1 dibanding 1 juta dibanding vitamin A, C, dan E gitu. Jadi dua komposisi ini komposisi-komposisi terbaik saat ini yang sudah ada. Jadi SOD dengan prebiotik. Begitu Bu ND. Oke. Boleh satu lagi nggak? Boleh Bu. Nah, kalau masalah hormon, misalkan anak saya itu mensnya 3 bulan sekali gitu kan, dia masih gadis. Itu kan ada gangguan hormon kan. Apa sih nama istilahnya? Adalah istilah PCOS ya. Apa sih PCOS itu juga aku nggak ngerti. Aku Ya, bacanya sering salah. PCOS. Ya, Apa tuh ya. PCOS? eh ya Ibu, PCOS, saya lupa singkatannya apa. Oh, Nah, ovarian syndrome gitu. nah PCOS, tapi masih gadis ya. Apa? eh itu bisa menimbulkan rambut rontok ya kalau nggak hormon terganggu. Mensnya bukan sering, mensnya malah jarang, 3 bulan sekali gitu. Dia udah 3 bulan belum nih, saya suruh periksa ke dokter kandungan, males-males dia. Karena sebelum ke dokter tahu-tahu keluar gitu. Nah itu saya pengennya sih saya pengen terapin ini dia. Namanya juga masih ya kayak gitu ya, bujang ya. Masih bujang gitu, masih gadis gitu ya, kayak gitu-gitu. Saya pengen konsentrasiin juga nih coba minum ini saya bilang kali aja ada keperbaikan. Eh, Masalahnya Vitera ini bisa nggak untuk ini gangguan hormon? Ya. Nah, Ibu, sebenarnya tadinya saya mau mengangkat salah satu kasusnya juga PCOS, tapi karena saya bukan ahli kandungan, saya nggak Mm, berani ngangkat. Tapi saya sudah mm. sudah mempelajari sebelum ini. Jadi, PCOS ini sebetulnya erat kaitannya dengan kesehatan usus, Ibu, kesehatan si mikrobiom Oh, usus. oh, oke. Emang dia overweight. Anak saya tukang makan overweight. Overweight dan kemungkinan makanannya jorok ya, misalnya mie Ya ayam, pastilah. bakso,
Iya, barusan bakso. Emang begitu tuh kalau udah pusing kepala, udah apalagi belum belum mens-mens gitu ya, udah deh. Gangguan udah kayak Ya, gimana sih kalau sendiri kan? ya. Kayak emosi Nggak tahu Bu, gitu saya belum kan. pernah ngerasain Bu. Iya bener, jangan dong, jangan. Ya gitu emang kan ada gangguan, namanya gangguan hormon. Jadi emosi Ya, nggak stabil, kemudian semua terburu-buru. Saya perhatiin aja gitu, wah ini ada gangguan nih saya bilang. Saya mau ke dokter ya ya, males-males. Terus, terus, ya. terus Nah, gimana? di apa? Di vagina kita itu kan ada bakteri baik. Oke, Nah, ketika bakteri baik ini tidak seimbang karena ususnya makanan yang jorok, itulah yang Mm, akhirnya secara sedikit-sedikit bertahun-tahun akhirnya menyebabkan tadi polycystic politisik ya. ovarian syndrome, ya Mm, PCOS itu BCO, gangguan oke. hormon. Nah, Itu faktor besarnya dari makanan gitu. makanan. Apalagi Oh, apalagi makanan oke. kita itu kan banyak pakai banyak yang nggak fresh Gula ya. gitu juga. Ya. Misalnya ini selain gula, misalnya pakai pengawet gitu kan. Oh iya, Eh, terus yang tinggal dipanas-panasin, makannya sosis gitu kan, yang benar-benar ultra processed food gitu. food ya, Nah ultra itu processed food. sangat Ya. sangat amat mempengaruhi kesehatan flora baik di dalam vagina, sehingga Oh, akhirnya dia itu menyebabkan hormon itu berhubungan dengan itu ya. Oh, ya bukan ada darah ya, ibu bukan nanti bisa darah ya, bukan darah ya, ibu bukan. eh, ya enggak nanti ibu bisa bisa mungkin nanti ibu kalau mau bisa googling juga peran Mm-mm. mikrobiota usus terhadap PCOS Probiotika itu terhadap. sangat banyak Oh, oke sangat oke. sangat banyak dibahas. Jadi memang karena ketidakseimbangan mikrobiota usus akhirnya Iya. menyebabkan ketidakseimbangan hormonal Hubungan dalam hormon. vagina Oke. sehingga akhirnya dia Oke. menyebabkan PCOS gitu. Hmm. Selain karena memang obesitas ya, karena obesitas kan akhirnya Obesitas penumpukan dia, lemak. obesitas, tukang makan, Ya, selain karena obesitas, jadi dia kan nggak penumpukan bergerak. lemak, dia juga jadi ibaratnya bikin perlengketan lah di dalamnya gitu Ya, kan. oh. Nah, sehingga akhirnya Makanya kan hormonnya takutnya juga nggak ada seimbang kayak gitu. penyakit lain nih, misalkan kayak sorry ada CA, kayak ada miom, kayak ada kista, ada endometrium. Saya takutnya itu aja, makanya saya ke dokter kandungan lah gitu. Ini aja belum sempet ya orang dia kerja. Ya gitu, takutnya ya. Tapi sih Iya nggak eh, apa-apa. takutnya harus diperiksa juga ya kan. Iya Bu. Kan bisa Maksudnya gangguan kalau juga kan, itu zaman gangguan hormon juga kan, kayak kista, miom, endometriosis. Itu betul. kan gangguan Iya hormon betul, juga kan diantaranya kan. Akhirnya bisa ke CA kan kita nggak tahu karena betul Bu. belum Kan diperiksa. sarannya juga kita sekarang ini sarannya untuk wanita yang sudah eh, apa ya, sudah reproduksi aktif gitu ya, bukan Mm-mm. yang sudah apa, yang sudah bisa, Mens. yang sudah mens gitu ya. Itu Mm-mm. kan disarannya memang periksa periksa apa eh, periksa Kesehatan. CA, periksa CA, periksa Ya, miom dan sebagainya. Kalau misalnya tidak ada kan pap bagusnya smear gitu setahun ya. sekali diperiksa. Iya betul, pap smear dan Pap sebagainya. smear. Hmm. Gitu Ibu. Nah, sekarang hubungannya dengan ini Ibu gimana? bagaimana? Dengan Vitera. Oh, hubungannya kan tadi di Viterra ada prebiotik Ibu. Jadi prebiotik nanti akan Probiotik itu. memperbaiki Hmm. probiotik Oh, balik lagi ke gitu. pencernaan ya. Oh, iya. Ya, Saya nggak mudeng tadi ngomong. Oke, balik lagi ke pencernaannya. Mudah-mudahan aja saya coba. Nanti Iya. saya suruh minum dulu coba yang kemarin saya beli dia. Dia dulu lah yang penting anak tapi gadis. Kalau udah tua mah udah ya kadaluar. tapi selain itu Bu diperbaiki juga pola makannya katanya Iya, apa emang balik lagi ke apa yang kamu makan itulah kamu gitu loh. Iya mm-mm. kan? Ya, suruh makan sayur-sayuran Bu, buah-buahan gitu. Tadi makanya saya paksa tuh barusan ini makan pare, tumis pare. Makan tuh, jangan makan nasi. Saya bilang. Iya, Ibu. Terima kasih Ya atas udah, pertanyaannya, Ibu. thank you ya. Terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi aku agak terang benderang. Ya, Ibu. Eh, Pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini dari Bapak Sam Tony. Izin tanya, Dok, penderita gagal ginjal sedang menjalankan cuci darah. Apakah rekomendasi minum Vitera? Ya, ini pernah pernah muncul juga pertanyaan ini di beberapa seminar-seminar sebelumnya. Jadi memang em, Viteranya ini
apa bukan untuk memperbaiki si gagal ginjalnya, tapi untuk memperbaiki eh, zat-zat yang dibuang ke ginjal gitu. Gimana cara ngomongnya? Jadi kan orang gagal ginjal tuh ibaratnya ginjalnya bocor gitu ya. Jadi semua zat itu dibuang, baik zat buruk maupun zat yang baik, gitu. Enzim buruk maupun enzim baik gitu. Nah, si Vetera ini akan membantu penyerapan enzim-enzim yang baik dan membuang enzim yang buruk lewat ginjalnya gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya apakah direkomendasikan, ya saya sih rekomendasikan karena dia, tapi balik lagi, jadi tujuannya bukan untuk mm, memperbaiki gagal ginjalnya, tapi untuk memperbaiki zat-zat yang dibuang ketika dicuci darahnya gitu loh. Ibaratnya gitu ya, Pak Santoni. Bapak Sen. Mm-mm. Baik, dilanjut dok. Ini Ibu Eva Yulia. Izin tanya dokter, karena Vitera mengandung ekstrak wortel dari Bencaros, apakah orang yang alergi wortel masih bisa minum Vitera dok? Oke, kalau misalnya ada apa alergi terhadap wortel, balik lagi harus dispesifikkan karena ini adalah ekstrak, yang di veteran ini ekstrak dari wortel dan yang diambil tuh CRGI-nya. Jadi hanya satu bagian dari wortel yaitu CRGI. Nah, sorry. Apakah orang tersebut alergi terhadap RCGI? Kalau iya, mungkin bisa menjadi alergi. Nah, tapi kan dalam satu wortel itu kandungan ada banyak, ada vitamin A, ada vitamin ini, ada macam-macam. Nah, ini yang diambil adalah CRGI-nya yang khusus prebiotik presisi kayak gitu, Bu Eva Yulia. Iya. Hmm. Baik, mungkin ini pertanyaan dari Ibu Lili, pertanyaan terakhir ya dok. Dari Ibu Dokter Ida Malam, bagaimana dengan manfaat Vitera bagi penderita autisme? Harap ya. Ya, kalau kalau autisme, jadi karena memang kalau autisme kan itu apa ya, gangguan bawaan yang terjadi pada eh, dari masa pertumbuhan di dalam kadang-kadang di dalam kandungan gitu kan. Nah, jadi peran Vitera di sini ya untuk memaintain kesehatan si anak tersebut yang menderita autism. Bu Lili, Bu Lili buka 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 kamera. Nah, kalau apa yang saya tahu itu pada penderita autism itu rata-rata kekurangan vitamin folat, kekurangan vitamin B12 kayak gitu. Nah, jadi peran Vitera ini adalah untuk apa ya, memaintain si kesehatan anak autisme tersebut agar tidak mudah sakit dan sebagainya. Tapi untuk menyembuhkan autismenya tentu bukan ya kayak gitu. Ya, makasih dok. Semoga menjawab ya Bu Lili. Ya, Apakah ada manfaat dari segi ini apa pencernaan gitu dok? Kan karena autisme itu sebagian besar bermasalah di bagian pencernaan gitu dok. Betul, bisa Bu, sangat bisa karena kan tadi ada prebiotiknya itu dan anak autisme betul sekali anak autisme rata-rata punya masalah di pencernaan, makanya kan dia kekurangan folat, kekurangan vitamin B12, kekurangan vitamin macam-macam lah. Nah, karena ada prebiotik ini, jadi dia akan memperbaiki usus si anak autisme tersebut sehingga dari apa yang dimakan sama anak-anak autisme itu akan diserap dengan baik kayak gitu Ibu. Terus mengenai kan autisme itu ada hubungan dengan apa ya radikal bebas di brain gitu, benar nggak dok? Kelebihan kayak zat apa? Saya juga kurang ngerti ya, seperti bahan-bahan kimia di otaknya gitu dok. Ada ya dok? Seperti apa ya? Iya, Eh, memang 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 apakah anak-anak autisme tuh akan lebih mudah menderita stres oksidatif gitu karena kan dia memang apa selalu
semuanya berputar di kepala dia gitulah ya. Jadi memang dia akan lebih mudah mengalami stres oksidatif. Tapi ya itu tadi, karena Vitera ini bukanlah obat terapi, melainkan antioksidan. Jadi nanti dia fungsinya ya memang untuk menjaga kesehatan si anak autisme tersebut. Nah, kalau misalnya si anak autisme tersebut memang ada struktur kimia yang tidak seimbang, yang diperbaiki harusnya struktur kimia tersebut itu. Jadi bisa membantu kesembuhan, Dok. Sembuh dari autisme. Maksudnya mengurangi dia punya sakit gitu, menurunkan dia punya apa ya, tingkat autismenya gitu. Eh, Kalau itu saya nggak berani klaim, tapi yang saya yang berani saya bilang adalah untuk menjaga kesehatan si anak autisme tersebut supaya tadi dari penyerapan makanannya, dari menurunkan tingkat stresnya gitu. Jadi mungkin anaknya jadi harapannya akan lebih stabil gitu, Bu. Oke, terima kasih, Dok. Bukan yang bukan yang tiba-tiba tantrum atau apa kayak gitu. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Bu Lili. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta seminar malam ini. Terima kasih juga Dr. Ida atas materinya. Semoga ilmu yang hari ini disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita bisa jumpa lagi di seminar 2 minggu berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Selamat malam.